over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Melan Yuliasari. Kemudian ada Aprilia, kemudian ada Meli, kemudian ada Reva, dan selanjutnya ada Grace, yang terakhir Yani. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha dan telah hadir bersama kami salah satu pengusaha yang mengelola objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Amin. Alhamdulillah baik, Pak. Amin. Amin. Baik, Pak, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai wawancaranya. Oke, siap, insyaallah. Kepada penanya, waktu dan tempat saya silahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Amin. pada sore hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang mengenai seputar bisnis. Nah, bisnis yang kali ini akan kita obrolin yaitu mengenai bisnis pariwisata, yaitu bisnis yang bergerak di bidang pariwisata mengenai wisata pemandian air panas. Meli. Nah, pada sore hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh partner saya yaitu Meli. Selamat sore, Meli. Ya, sore, Reva. Nah, pada sore ini apa nih yang kira-kira akan kita bahas? Ya, kita akan membahas mengenai salah satu objek wisata bersama Bapak Asro ya. Oke, siap. Silakan. Nah, benar banget sih pada sore hari ini kita akan membahas mengenai pariwisata, yaitu wisata pemandian air panas yang langsung saja kita tanyakan bersama narasumber kita, Pak Asro. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Evi Arman sebagai penanggung jawab atau sekali dengan owner pengelola objek wisata pemandian alam ya, bukan air panasnya tapi tambah alamnya, naturalnya ya. Pemandian alam air panas Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya membuka atau dengan senang hati dengan adanya acara-acara seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termotivasi dan teredukasi untuk kita semua. Insya Allah saya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, semampu saya menjawab apa-apa saja pertanyaan daripada adik-adik mahasiswa. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Oke, Pak. Jadi usaha yang dijalankan di sini yaitu usaha pemandian alam air panas ya, Pak ya. Ya, yang lokasinya itu
ada di Kerinci ya Pak, benar Pak? Benar, berada di Kerinci. Nah, di sini kami semua ingin tahu nih Pak, sejak kapan sih Pak usaha ini mulai dijalankan dan sudah berapa lama usaha ini dijalankan Pak? Oke, direncanakan itu di awal tahun 2017, tapi dilaksanakan itu di awal tahun 2018. Pelaksanaannya lebih kurang selama 1 bulan, jadi pertengahan bulan tahun 2018 itu sudah mulai beroperasi. Oke, baik Pak. Lalu saya punya Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini. Oke, jadi setelah kita melihat dan menganalisis bahwa kita punya potensi-potensi sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk semesta alam. Jadi saya lihat potensi-potensi ini sangat bagus prospeknya ke depan, karena tidak dimiliki semua daerah atau semua desa. Alhamdulillah berada desa kita memiliki potensi yang kita katakanlah itu yang tanpa ada berbayar, yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi kita mencoba untuk mengelolakan sumber daya alam yang kita miliki. Wah, seperti itu ya Pak. Jadi di sini konsepnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Iya, benar. Nah, lalu Pak, karena ini kan pemanfaatan sumber daya alam nih Pak, yang mana di sini udah disediakan oleh alam. Nah, untuk Bapak sendiri menjalankan usaha ini, modal awalnya itu berapa sih Pak untuk Bapak bisa memulai usaha ini? Sekarang udah berkembang cukup pesat Pak. Oke. Yang jelas modal yang paling terbesar itu adalah berdasarkan ilmu yang kita miliki. Tapi jadi kalau modal materialnya, modal keuangannya atau modal itu tidak seberapa. Tapi modal pemikiran kita itu adalah luar biasa. Tapi kalau berawal modal pertama itu kita bisa membangun hanya 2 kamar saja. Jadi lebih kurang kalau dinilaikan dengan uangnya lebih kurang modalnya 20 jutaan lah. Begitu modal awalnya. Wah, ternyata modalnya cukup besar ya Pak. Kira-kira untuk menjalankan usaha ini butuh berapa karyawan Pak? Oke, jadi kalau permulaan dulu, karena kita hanya punya modal untuk beli material seperti keramik, zinc, atap, semen, pasir. Kita cuma punya modal segitu, tapi kita juga punya modal lebih daripada itu, karena kita ada pengalaman, kita bisa nukang. Jadi apapun kalau sudah kita rencanakan dengan matang, insya Allah apa pekerjaan kita dengan sekecil pun apapun modal kita bisa menjalankan. Tentu setiap bisnis ini bukan mau satu kali mau wah, tapi berawal dari yang kecil dulu baru melebar ke yang besar. Ya. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi kalau untuk sekarang nih Pak, karyawan yang dipekerjakan itu udah berapa orang Pak? Oke. Selain sebagai alhamdulillah setelah kita menjalankan usaha kita selama 1 tahun, mulailah dari sana kita merekrut pekerja-pekerja untuk membantu kita. Jadi berawal mula-mula itu hanya kita semua kita langsung turun tangan. Apa yang kita kerja kita langsung turun tangan. Setelah itu kita mulai berkembang, maka kita mulai berawal kita itu ada 3 orang pekerja, dan sekarang ini alhamdulillah sudah 6 orang pekerja tetap. Di samping hari-hari libur kita owner-owner pun ikut membantu, tapi pekerja tetap sekarang sudah 6 orang Bu. Ada adik. Halo ya, lanjutkan Dek. Oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti saat ini udah mempekerjakan sebanyak 6 orang ya Pak ya?
Iya benar. Nah, lalu Pak, dari mulai awal Bapak merintis usaha nih, itu kan pasti Ya. banyak sekali tantangan ataupun permasalahan-permasalahan bisnis yang Bapak hadapi. Nah, itu permasalahannya seperti apa sih Pak? Lalu bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Pak? Oke. Jadi kunci kita kalau mau buka usaha, apapun usaha itu bisnis, tapi ada atau enggak adanya dalam kurikulum, itu kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, tapi tentu adik-adik ini lebih sedikit mengetahui. Kalau ilmu lapangan yang saya miliki, itu konsepnya itu ada 4. Yang pertama, memplanning, perencanaan yang matang. Jadi apa gunanya perencanaan yang matang? Umpamanya kita butuh modal sekian. Per bulannya kita butuh sekian modal. Tentu kita rencanakan dengan matang. Setelah itu baru kita pengembangan yang hospitality, pelaksanaan yang profesional. Jadi kita melaksanakan itu memang sudah terkonsep, kita rancang, memang kita rancang dengan secara matang, maka kita lakukan pelaksanaan yang profesional. Setelah itu baru pengembangan yang hospitality. Yang terakhir adalah penikmatan. Jadi tentu tantangan dan hambatan-hambatan itu sudah kita kaji sebelum kita mendiri. Memang sudah kita kaji, kita rancang. Andai kata terjadi masalah ini, kita lari ke sini, masalah ini kita lari ke sini, masalah ini kita lari ke sini. Jadi tentu bagaimana mengatasi masalah, apapun masalah itu tidak lebih tidak kurang dari perencanaan, berawal dari perencanaan yang matang. Tentu ada strategi yang kita atur dan sudah kita rancang. Andai kata kita terjadi seperti ini, kita lari ke sini. Terjadi seperti ini, kita lari ke sini. Seperti itu. Oke Pak, saya akan lanjut pertanyaannya. Kira-kira nih kan Pak, usaha Bapak tuh cukup sukses nih. Kira-kira keunggulan atau daya tarik apa sih dari wisata pemandian air panas Bapak dibandingkan wisata serupa di tempat-tempat yang lain? Oke. Kembali kepada tadi, karena kita memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, yang luar biasa Allah miliki, seperti air dingin. Air dingin ini yang natural, yang dialirkan langsung dari pergunungan Desa Sungai Medang dan sudah diuji oleh laboratorium baik itu di Padang, baik itu di Jambi. Dia mengandung alkalin. Jadi ibaratnya itu air dinginnya pun sehat, bukan saja untuk diminum, untuk dimandi pun sehat. Lagi setelah itu, air panasnya ini telah kita diteliti, kita analisis, juga telah dilakukan penelitian. Kalau nggak salah 2000 sebelum COVID 2018 lah. Itu sudah ada tim Punja Jambi bahwa air panas yang kita miliki itu sangat mengandung belerang tinggi dan sangat berkhasiat untuk kesehatan. Jadi itulah dan karena kita memiliki potensi yang luar biasa dan manfaatnya bukan juga sekadar ibu-ibu, bapak-bapak bawa keluarga mandi-mandi biasa. Nah, di sini mereka bisa relaksasi karena suasana alam, dia berada, kita memberdayakan alam yang ada di sekitar kita, bisa dengar binatang-binatang kecil, misalnya burung-burung, apalagi di malam hari, dan mereka berada di suasana alam dan juga mereka bisa menghirup udara segar. Jadi memang cocok dan sesuai untuk berrelaksasi, mandi bersih, terapi, dan berobat. Nah, inilah potensi yang kita miliki. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan unggul daripada destinasi-destinasi wisata yang lain. Karena mandi ini adalah sebagian dari kepada kebutuhan hidup. Jadi sama dengan makan. Jadi mandi ini kebutuhan Jadi seperti hidup, itu ya Pak, ternyata banyak sekali daya tarik dan keunggulan-keunggulan tersendiri yang dimiliki dari destinasi wisata yang Bapak jalankan ini. Lalu Pak, seperti apa sih Pak strategi promosi yang Bapak gunakan
supaya masyarakat atau mungkin wisatawan di luar Jambi nih, Pak bisa mengetahui tentang destinasi wisata pemandian air panas ini, Pak? Oke, ya berawal dulu kita semampu kita dan ilmu yang kita miliki. Yang dahulunya kita dari mulut ke mulut di media sosial, baik itu Facebook, baik itu IG, baik itu YouTube, baik itu juga website dan lain-lain sebagainya. Jadi konsepnya itu mulai dari mulut ke mulut, tentu kita itu harus berjiwa besar. Bagaimana apalagi di media sosial sedikit-sedikit viral, sedikit. Jadi kalau di destinasi wisata, apalagi kita orang pariwisata, jangan ikut ada misalnya politik di media sosial, jangan menghujat pihak lawan, jangan menghujat seseorang. Ayo kita bersama harus berlapang dada, siap menerima kritikan dan siap juga memberi kemasukan semampu kita. Dan pada itu pula kita melakukan dari mulut ke mulut, bagaimana orang-orang yang datang ke sini mereka itu jauh jadi dekat jadi family. Tidak pun mereka yang akan datang, kalau kita layan dengan mereka dengan baik, kita jadikan mereka di tempat kita sebagai raja tanpa mengecuali mereka itu siapa, insya Allah mereka akan membantu lagi kita mempromosi mulut ke mulut. Wah, sangat menarik sekali ya cara promosi Bapak. Oke Pak, saya penasaran nih, dari awal modal Bapak tuh 20 juta nih, sekarang omset rata-rata yang dihasilkan dari usaha ini per bulannya kira-kira berapa Pak? Oke, alhamdulillah kita rata-rata omset kita per bulan ini, baik itu weekend atau libur, kita ambil rata-rata, alhamdulillah kita sudah memiliki omset per bulannya 70 juta per bulan, sudah dipotong gaji pekerja, sudah dipotong listrik, sudah dipotong hal-hal yang lain. Jadi kita memperoleh omset kita 70 juta per bulan. Dan juga alhamdulillah juga nilai aset kita ini dari 20 juta dulu, kita sudah nilai aset kita 2,2. Alhamdulillah. Wah, ternyata lumayan ya Pak ya, omsetnya per bulan mencapai 70 juta. Alhamdulillah. Nah, dengan usaha yang Bapak jalani sekarang, yang dulunya kecil nih Pak ya, sekarang udah berkembang dengan cukup pesat. Apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak yang sekarang ini? Harapan saya ke depan, karena di sektor pariwisata ini dia sangat menunjang ekonomi daerah, ekonomi desa, ekonomi daerah, ekonomi provinsi, dan ekonomi nasional, juga ekonomi dunia. Jadi harapan saya ke depan ini, semoga semua bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, baik itu di sekitar rumah kita, baik itu di desa kita, bagaimana kita menjadikan bisa memanfaatkan sumber daya alam. Dan juga konsep saya ke depan, mudah-mudahan tempat saya ini menjadikan sentral di segala sektor, baik itu sentral pariwisata, baik itu sentral adat, informasi adat, baik itu sentral budaya di sini. Jadi setiap orang datang ke Kerinci, dia welcome-nya di tempat kita. Nah, kita arahkan mereka-mereka ke destinasi yang lain. Nanti harapan saya ke depannya bagaimana tempat saya ini bisa berkontribusi untuk desa, bisa berkontribusi untuk daerah, juga bisa berkontribusi untuk negara. Wah, seperti itu ya Pak ya, harapan Bapak ke depannya untuk wisata ini. Semoga harapannya bisa terwujud ya Pak ya ke depannya. Dan kami semua di sini bisa mampir ke wisata yang Bapak jalankan sekarang. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan. Dari perbincangan ya Pak. Baiklah, dari pembicaraan kita pada sore hari ini bisa disimpulkan bahwasannya usaha wisata ini yaitu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan yang ada di Kerinci, itu yaitu tempat air panas, yang mana tempat air panas ini dijadikan sebagai pemandian kolam air panas, yang mana usaha ini dulunya yaitu usaha yang kecil dan terus dikembangkan yang sekarang menjadi
cukup berkembang pesat dan dikenal oleh banyak orang. Alhamdulillah. Wah, Reva, menarik sekali ya usaha Bapak ini, Pak. Apalagi omsetnya nih Iya, kalau Mel. setahun nih bisa 840 juta nih. Wah, gila. Tertarik Ya, sekali nggak sih alhamdulillah. kita sebagai Wah, anak lumayan. ngikutinnya? Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, Sepertinya, untuk Mel, menutup nih Dia dari presentasi. iya. Oke, Pak, untuk menutup dari wawancara ini, Pak, Bapak punya pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang ingin memulai suatu bisnis atau usaha sendiri? Oke, harapan saya kepada semua kita ini, bagaimana setelah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, baik itu di desa kita atau desa tetangga, baik itu milik kita, baik milik orang tua atau milik orang lain. Nah, konsepnya kita jangan cepat menyerah dan pantang setiap bisnis itu jangan lupa 4. Pertama, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang profesional, pengembangan yang hospitality, ya, baru penikmatan. Jadi pesan saya baik itu adik-adik mahasiswa nanti setelah menjadi sarjana, saya berharap SDM yang didapatkan, yang dituntut di institusi yang berkualitas sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu harapan saya. Supaya Indonesia ini bisa maju, bisa berkembang sebagaimana negara-negara yang telah berkembang. Kalau tidak kita yang ingin mengembangkan negara kita, ya siapa lagi? Yang mengembang negara kita adalah regenerasi. Contohnya Bapak ini umur sudah 50-an. Mungkin dipanggil Allah 13 tahun lagi. Jadi pada hakikinya adik-adik inilah yang penerusnya. Nah, itu harapan saya. Semoga kita ini bisa berdaya saing dengan daerah lain, berdaya saing dengan negara lain. Wastabikul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Ya, itu harapan saya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya untuk waktunya. Demikian wawancara yang sudah kami tanyakan tadi. Kami kembalikan kepada host, yaitu Melan. Oke, ya baik. Terima kasih kepada penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Asrul. Oh, iya Pak. Jadi kira-kira untuk mengekspor sumber daya kembangkan menjadi sebuah bisnis ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin sekian saja Pak karena mengingat waktu juga Pak. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adik-adik semua jadi sarjana yang berkualitas, tercapai semua cita-citanya untuk orang tua, untuk keluarga, dan untuk negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.